أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Agung Al-Huda Tembilahan, yang sama-sama kita muliakan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Huda rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimi hina yuftir wa da'watul mazlum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Dalam artian 3 orang ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimi hina yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, da'watu mazlumin, doanya orang yang teraniaya. Yang pertama, kata baginda Nabi, tidak tertolak doa orang yang al-imamul adil, imam yang adil. Tentulah bersifat adil ini susah, karena ada batasan adil. Dan tentu kalau kita mencari pemimpin imam yang adil juga susah, karena adil ini meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ibarat kita punya 2 anak di rumah, yang satu kelas 1 SMA, yang satu SD. Lalu kita beri jajan sama-sama 10.000. Maka kita berkata adil bagi kita, tetapi bagi anak kita tidak adil. Sebab apa? Anak yang SMA kebutuhannya lebih banyak. Tentulah ketika kita ingin adil, tempatkan porsi uang jajan sesuai dengan kebutuhan anak. Itulah sebabnya susah mencari pemimpin yang adil. Kalau kita seorang presiden, susah menjadi adil bagi rakyat di negaranya. Kalau kita seorang gubernur, susah menjadi adil di rakyat provinsinya. Kalau kita jadi bupati, susah untuk berlaku adil bagi rakyat yang ada di kabupatennya. Begitu juga dengan kecamatan, kelurahan, sampai RT RW. Tetapi bagi kita pribadi, bagaimana dengan kita? Kita yang tidak ketua RT, juga bukan kepala rumah tangga, bagaimana kita ingin berlaku adil? Baginda Nabi menyinggung kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an raqiyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap yang kamu pimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita bukan kepala keluarga alias masih jomblo, yang mana yang kita pertanggungjawabkan? Yang mana mesti kita adilkan? Seluruh anggota tubuh kita. Itulah sebab di surat Yasin disinggung al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mata kita pakai kemana? Hidung kita pakai kemana? Kaki kita melangkah kemana? Ini yang orang yang belum berkeluarga.
susah kita adil kepada anggota tubuh kita. Bagaimana kita menyaksikan zaman sekarang ini serba internet. Orang zolim dengan anggota tubuh. Waktunya tidur dia ngegame, waktunya tidur dia begadang. Nanti yang model-model gini ini nanti mata, telinga nanti bersaksi di hari kiamat karena tak pernah dibawa tidur. Artinya susah kita berlaku adil. Itu sebab baginda Nabi berkata tak tertolak doa orang yang pertama. Siapa dia? Al-imamul adil. Tidak mesti kita jadi presiden, tidak mesti jadi gubernur, tidak mesti jadi bupati, camat, lurah, RT, RW. Bahkan diri kita sendiri mesti kita berlaku adil terhadap anggota tubuh yang sudah Allah titipkan untuk kita. Lalu yang kedua, yang doanya tidak tertolak, kata baginda Nabi, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka sebab itulah hati-hati dengan orang yang berpuasa. Sebab orang yang berpuasa ini doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kata baginda Nabi, doa yang tidak tertolak, da'watun mazlumin, orang yang teraniaya. Sebab apa? Orang yang teraniaya ini sedang mengalami kesusahan yang luar biasa. Maka kalau kita punya tetangga teraniaya, makan susah, hidup susah, itu bagusnya kita sering-sering minta doa. Cuman jangan sekedar minta doa, kirim makanan, kirim duit. Ini datang nak minta doa saja. Maka ada sebuah cerita, kawan saya bercerita nih. Ada Ustadz ini setiap Senin Kamis berdoa. Setiap Senin Kamis berpuasa. Menjelang berbuka dia berdoa. Doanya apa? Minta nambah bini. Cuman setahun dia puasa Senin Kamis nih, berdoa terus tak dikabul-kabul. Bertanya dengan saya, ngapa wai? Saya ini nak nambah bini payah betul. Tak ngamalkan Senin Kamis sudah setahun. Katanya orang yang berpuasa doa makbul. Saya minta bini itu pas yang menjelang berbuka, tapi tak kabul-kabul. Ternyata setelah dicek punya cek, rupanya istri beliau tuh tahu kalau beliau tuh nak minta bini. Akhirnya istrinya pun tengah malam berdoa, ya Allah, saya tahu suami saya minta bini lagi ya Allah. Andai kata engkau kabulkan ya Allah, bagaimana nasib saya? Sudah dapat anak banyak, onderdil dah banyak yang rusak ya Allah. Saya nak dibuang di macam itu aja. Jangan mau ya Allah, tolong ya Allah, aku termasuk orang-orang yang teraniaya. Akhirnya doa itu beradu antara doa orang yang berpuasa dengan orang yang dizolim. Siapa yang dizolimi? Istrinya. Tak kabul-kabul. Rupanya wahai tak berkabul, rupanya bini saya tahu. Dia pun bangun sholat tahajud, dia minta kepada Allah dan mengaku sebagai orang yang teraniaya. Beradulah doa itu di atas langit. Tentulah yang dimakbul itu orang yang terzolim. Itu sebab kalau nak berbini dua, kata kawan saya, lapor bini. Jangan cuma minta dengan Allah. Kata Allah, gampang saya ngasih, asal yang di rumah itu ACC. Karena kalau tak ACC masuk kategori orang yang dizolimi. Inilah tiga golongan yang doanya tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita masuk dalam salah satu golongan ini, lalu doa kita tak makbul, sebenarnya bukan tak makbul, Allah sedang menunda doa kita. Karena cara Allah mengabulkan doa itu macam-macam. Bisa saja Allah tunda sejenak. Karena apa? Allah berfikir kalau sekarang dipenuhi waktunya tidak tepat. Samalah dengan kita punya anak, ya belikan Honda ya. Kita bukan hendak membelikan, kita tengok dia masih SD, kelas 6, tak ngerti jalan semen basah pun ditumbur dia. Tapi kalau sudah kuliah, mungkin minta sedikit pasti kita kasih. Begitulah ketika kita berdoa meminta kepada Allah, andai kata tidak kabul, jangan salahkan Allah. Pasti kita berpikir positif saja, pasti ada waktunya kapan Allah akan mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah sebagai bentuk bahwa kita hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenaran dan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan adalah milik saya pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.